Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 kurir ganja seberat 135 kg diringkus polisi di Jalan Lintas Tabat, Aceh. Anak AKBP Akhirudin Aditya Hasibuan mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap pimpinan polisi. Jembatan penyeberangan menuju objek wisata Aik Sijordi di Desa Aik Lipung, Kabupaten Tapanuli Selatan dirusak orang tak dikenal. Kita ke informasi pertama. Beredar video penyergapan oleh sejumlah pria bersenjata di Jalan Lintas Tabat, Aceh. Polda Sumatera Utara membenarkan pria bersenjata itu merupakan personel Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara saat membekuk 3 kurir ganja seberat 135 kg. Antam, Katim. Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara meringkus 3 kurir ganja pada 31 Mei lalu. Video penangkapan sempat beredar di media sosial. Terdapat beberapa pria menenteng senjata laras panjang melumpuhkan pria dengan mobil berwarna putih di dekat jembatan Stabat Langkat. Petugas kemudian membagi 2 lokasi penyergapan, masing-masing Jalan Lintas Tabat Aceh. Sempat terjadi kejar-kejaran antara 3 tersangka dengan polisi yang menghentikan laju mobil. Ketiga tersangka yang ditangkap terdapat remaja 16 tahun bersama 2 orang dewasa bernama Putra dan Dodi, yang keduanya merupakan mahasiswa. Bahwa ini menunjukkan komitmen Polda Sumatera Utara untuk menindak secara tegas siapapun pelaku pengedar narkotika. Sedianya, ketiga tersangka akan mengantarkan 135 kg ganja kering siap edar itu ke sebuah alamat di Medan Selayang. Saat ini polisi masih mengusut siapa calon penerima paket terlarang itu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Masih terkait peredaran ganja, hukuman mati dijatuhkan pada kurir ganja seberat 1,3 ton dari Aceh oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa mengaku tergiur menjadi kurir untuk biaya pengobatan ibunya yang terserang stroke. Sidang putusan terhadap terdakwa Mawardi, kurir ganja 1,3 ton dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusafri Hardi Girsang. Sidang putusan menghadirkan terdakwa secara virtual atau daring. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan, terdakwa Mawardi bersedia menjadi kurir tugas pengantaran meski mengetahui barang yang akan diangkutnya dalam mobil box merupakan ratusan bal ganja kering. Terdakwa mengaku diupah 5 juta rupiah. Sebelumnya, Mawardi diringkus personel Polrestabes Medan pada 12 Desember 2022 lalu. Pengakuan tersangka bahwa uang yang diperolehnya untuk membantu membiayai ibunya yang terserang stroke tidak lantas mempengaruhi putusan. Hukuman mati ini sama dengan tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya. Perbuatan terdakwa terbukti melanggar undang-undang tentang narkotika. Usai mendengarkan amar putusan hakim, Mawardi pun mengajukan banding. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Lurah Cinta Damai klarifikasi terkait beredarnya video yang menunjukkan dirinya berselisih dengan warga dalam memberi pelayanan. Pihak lurahan meminta agar penyebar video melengkapi informasi dengan tepat. Potongan video yang beredar memperlihatkan narasi protes warga. Seorang lurah Cinta Damai Medan Helviti yang menolak melayani warganya. Aksi tersebut terekam dan beredar di media sosial. Hal itu diklarifikasi oleh sang lurah. Menurut Lurah Cinta Damai, narasi video yang beredar berbeda dari kronologi sebenarnya. Saat seorang warga datang membawa berkas untuk pengurusan surat keterangan perubahan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi bangunan atau SPPT PBB.
Berkas yang dibawa warga dalam video dinyatakan tidak lengkap, yakni tidak melampirkan dokumen penting termasuk alas hak kepemilikan tanah. Kita edukasi bersama kepala seksi dan yang lain bahwa untuk apabila memang ibu tersebut hanya untuk peningkatan kepada AJB, tidak perlu memakai atau merubah nama di SPPT PBB. Lebih baik biarlah diubah dulu ya untuk aktenya, nanti lebih gampang untuk merubah nama SPPT tersebut. Tunggu kalian ya, saya akan laporkan kalian. Saya akan laporkan. Pihak kelurahan meminta agar dilengkapi, namun saat diberi pengertian kekurangan berkas, perekam video lantas marah dan menyebarkannya di media sosial. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Anak AKBP Ahirudin yang berstatus tersangka penganiayaan terhadap korban Ken Admiral mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap pimpinan polisi. Aditya Hasibuan mengajukan gugatan terkait laporan polisi dengan terlapor Ken Admiral sebagai pelaku dinyatakan tidak memenuhi unsur lidik. Drama penganiayaan oleh perwira polisi viral di media sosial pada akhir April lalu belum berakhir. Aditya Hasibuan menggugat Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Simanjutak, Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Sumaryono, serta Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa. Sidang gugatan pra-peradilan berlangsung Selasa lalu dipimpin oleh Hakim Tunggal Pinta Uli Tarigan. Sidang akhirnya ditunda sebab para termohon tidak hadir. Kepada para termohon telah dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan Negeri Medan, namun tidak mendapat konfirmasi. Kuasa hukum Aditya Hasibuan Sugianto Nadia menyatakan tuntutan diajukannya pra-peradilan terkait penghentian penyidikan atas laporan penganiayaan dialami kliennya. Sebelum diambil alih Polda Sumatera Utara, Aditya telah beberapa kali diperiksa sebagai korban dan telah memenuhi 2 unsur alat bukti. Namun kepolisian memberhentikan laporan versi Aditya dengan alasan alat bukti tidak cukup. Sidangnya ditunda karena pihak kepolisian daerah Sumatera Utara berikut dirinya sebagai termohon 1, 2, dan 3 dan 3-nya termohon Polrestabes tidak hadir pada hari ini, sehingga sesuai dengan ketentuan hukumnya juga dapat diperbolehkan juga untuk dipanggil kembali untuk yang terakhir. Tuntutannya yang kami ajukan pra-peradilan adalah penghentian penyidikan tidak sah atas laporan Aditya. Sidang diagendakan kembali akan dilanjutkan pekan depan. Sebelum video penganiayaan itu viral, Ken Admiral dan Aditya saling melaporkan tindakan penganiayaan. Aditya Hasibuan kemudian ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dengan korban Ken Admiral, bersamaan dengan pencopotan ayahnya sebagai Kepala Biro Operasional Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara. Di tengah proses banding atas pemecatan dirinya dari Kesatuan Polri, Ahirudin juga ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 304 tentang pembiaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan karena nyawanya terancam. Subsidiar pasal 55 dan 56 yakni memerintahkan dan ikut serta dalam tindak pidana. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.